Yeah, baby, you are. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, every angel. Tomorrow comes and goes before you know. Udah pusing itu. Kenapa lagi? Apa masalahmu? Ini pacar aku mau dinikahi. Bagaimana itu, Di? Nah, masih muda sekali di umurku. Jangan dulu, kita masih kuliah. Kalau misal nikah dini, kasihan nanti anakmu. Karena resikonya bisa terkena stunting dan belum cukup umur untuk menikah. Apakah itu stunting? Sebelum nikah, pahami dulu apa itu stunting. Menurut Dinas Kesehatan, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi atau penyembuhan stunting ini bersifat kronis atau lama. Stunting dapat dilihat pada 1000 hari pertama kehidupan atau di mana ibu sedang mengandung sampai anak tersebut berusia 2 tahun. Data stunting di Indonesia menurut survei status gizi Indonesia pada tahun 2021. Pada tahun 2021 itu stunting mencapai angka 24,4% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan dengan angka 21,6% dan pada tahun 2023 juga stunting mengalami penurunan walaupun hanya 0,1% dengan angka 21,5%. Perlu Anda ketahui, ada beberapa penyebab stunting. Yang pertama, kurang gizi dalam waktu yang lama. Yang kedua, pola asuh kurang efektif. Yang ketiga, pola makan. Yang keempat, tidak melakukan perawatan pasca melahirkan. Yang kelima, gangguan mental dan hipertensi pada ibu. Yang keenam, sakit infeksi yang berulang. Yang ketujuh, faktor sanitasi. Setauku saya toh lambat pertumbuhannya anak-anak, baru pendek. Adikku saya pendek, stunting itu. Begini, untuk lebih jelasnya, ciri-ciri stunting yaitu 1. Tinggi badan pendek. Anak memiliki tinggi badan di bawah standar normal untuk usianya. Yang kedua, perkembangan terhambat. Terjadinya keterlambatan dalam perkembangan fisik dan kognitif seperti keterlambatan bicara atau kemampuan motorik. Yang ketiga, pertumbuhan terhambat. Pertumbuhan anak lebih lambat dibandingkan anak-anak usianya. Yang keempat, berat badan rendah. Selain pendek, anak juga cenderung memiliki berat badan yang rendah untuk usianya. Yang kelima, wajah tampak lebih muda. Yang mengalami stunting sering terlihat lebih muda dari usianya. Yang keenam, kekurangan energi. Anak cenderung mudah lelah dan kurang aktif. Yang ketujuh, kekurangan nutrisi mikro. Anak mungkin menunjukkan tanda-tanda kekurangan vitamin dan mineral seperti anemia. Sebagai calon pengantin, kita harus mengetahui bagaimana cara pencegahan stunting sejak dini. Jadi, pencegahan stunting sebelum menikah yang pertama, pastikan menikah di usia ideal. Usia ideal menikah bagi perempuan minimal 21 tahun dan 25 tahun bagi laki-laki. Pernikahan usia dini dapat meningkatkan risiko kelahiran bayi stunting loh teman-teman. Yang kedua, periksa status gizi. Status gizi mempengaruhi pertumbuhan janin saat masa kehamilan nanti. Status gizi yang kurang sebelum menikah dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan lahir rendah. Yang ketiga,
melakukan tes kesehatan. Biasanya tes kesehatan ini meliputi pemeriksaan darah, tes penyakit menular seksual, dan tes organ reproduksi. Tujuan dari tes kesehatan ini untuk mengetahui penyakit apa yang diderita oleh calon pengantin. Yang keempat, menerapkan pola hidup sehat. Ingat, anak yang sehat berawal dari ibu yang sehat. Untuk itu, pastikan untuk mengonsumsi makanan sehat bergizi seimbang, serta bervariasi setiap harinya dan rutin berolahraga. Tidak hanya cukup untuk mengetahuinya saja, tetapi juga harus dibarengi dengan tindakan pencegahan stunting bagi calon pengantin dengan cara tes kesehatan, antara lain yang pertama tes darah. Tes darah bertujuan untuk mendeteksi resiko penyakit seperti anemia dan leukemia. Dan yang kedua, tes penyakit kelamin. Tes ini juga bertujuan untuk mendeteksi penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS dan sifilis. Dan yang ketiga, tes penyakit keturunan. Biasanya, tes penyakit keturunan ini diturunkan dari orang tua kepada anak. Dan yang terakhir, tes cek kesuburan. Cek kesuburan ini bukan hanya dibebankan kepada wanita saja, tetapi juga dibebankan kepada pria. Untuk itu, wanita dan pria harus melakukan tes cek kesuburan. Selama dalam kandungan, ibu hamil, keluarga harus memastikan jika ibu hamil mendapatkan nutrisi yang baik. Selanjutnya, pemberian ASI eksklusif pada bayi. Pemberian ASI yang baik dapat mengurangi resiko kejadian stunting pada anak. Dan di usia 6 bulan ke atas, pemberian empasi atau makanan pendamping ASI dilakukan, di mana keluarga harus memperhatikan di mana anak harus mendapatkan nutrisi yang baik dan gizi yang baik di makanannya agar dapat memperbaiki pertumbuhan dan perkembangan anak. Mencegah stunting tidak hanya dilakukan bagi calon pengantin, tetapi pencegahan stunting juga harus dilakukan untuk calon orang tua. Sebagai seorang ayah, pencegahan stunting dapat dilakukan dengan cara yang pertama, ikut mengatur jarak kehamilan. Dengan menggunakan metode kontrasepsi, seorang ayah dapat membantu mengatur jarak kehamilan istri agar tidak terlalu dekat. Yang kedua, memastikan kecukupan gizi bagi seluruh anggota keluarga. Misalnya, ayah dapat membantu istri yang sedang hamil mendapat asupan protein yang cukup. Yang ketiga, membantu memenuhi kebutuhan kesehatan istri dan anak dengan konsultasi dengan tenaga medis ketika sakit dan memeriksa rutin untuk ibu hamil dan sebagainya. Yang keempat, menciptakan kenyamanan di rumah seperti menghindari kekerasan dalam rumah tangga dan membina komunikasi yang sehat dengan pasangan. Tidak hanya peran ayah yang penting dalam pencegahan stunting bagi calon orang tua, tapi juga peran ibu juga sangat penting loh. Dalam hal ini, peran ibu yaitu dengan memperhatikan makanan pada saat hamil dan memperhatikan gizi serta pola asuh anak setelah lahir. Calon ibu hendaknya melakukan tes kesehatan sebelum kehamilan dan melakukan pemeriksaan secara rutin pada saat kehamilan. Seiring dengan bertambahnya usia kehamilan ibu, maka berat badan ibu juga harus bertambah. Terlepas dari tindakan pencegahan stunting, kita juga harus mengetahui pola makan dengan gizi seimbang untuk mencukupi nutrisi sehari-hari dengan pedoman piramida makanan. 3 kamera rolling action. Nah, piramida makanan merupakan penggambaran pola makan gizi seimbang. Makin bawah posisinya, makin banyak pula nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dengan mengikuti piramida makanan gizi seimbang ini, kita akan memperoleh semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh tanpa kekurangan maupun kelebihan. Nah, adapun urutan isi piramida makanan gizi seimbang ini mulai dasar piramida hingga puncak piramida. Berikut ini penerapannya dalam menu makanan sehari-hari. Yang pertama, konsumsi makanan pokok yang beraneka ragam, yaitu makanan karbohidrat contohnya nasi dan roti. Yang kedua, mengonsumsi makanan sumber serat, yaitu contohnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga, mengonsumsi makanan tinggi protein sebagai lauk pauk, contohnya minyak dan susu. Dan yang keempat, membatasi konsumsi makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak. Ada nggak sih solusi pencegahan stunting untuk kalangan menengah ke bawah? Ternyata
Ternyata ada loh solusi yang lebih ekonomis bagi orang tua untuk pencegahan stunting yang mudah didapatkan. Yang pertama, akses terhadap pangan yang bergizi. Orang tua dapat memanfaatkan bahan-bahan yang mudah didapatkan seperti daun kelor, kangkung, bayam, dan juga brokoli yang banyak mengandung zat besi untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang pada anak. Selain itu dapat dibarengi dengan pemberian pangan bergizi lainnya seperti tahu, tempe, ikan, telur, hati ayam, dan juga kacang-kacangan. Tak lupa pula juga pemberian ASI eksklusif juga harus diberikan selama 6 bulan secara eksklusif pada bayi agar pertumbuhan dan perkembangan pada bayi dapat tercapai secara optimal. Dan tak lupa pula juga pemberian ASI hingga usia 2 tahun untuk mencukupi dan meningkatkan kemampuan kognitif pada anak. Yang kedua, penguatan sistem kesehatan. Nah, sebagai orang tua juga perlu memperhatikan kesehatan pada anak melalui penguatan sistem kesehatan. Dengan cara orang tua wajib membawakan anaknya ke posyandu untuk diberikan imunisasi dasar lengkap dan juga memberikan vaksinasi tambahan untuk pencegahan stunting pada anak. Ketiga, peningkatan kesadaran untuk pencegahan stunting. Nah, selain dari pemenuhan gizi dan juga penguatan sistem kesehatan untuk pencegahan stunting, orang tua juga perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan stunting pada anak. Orang tua dapat mengikuti sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah kesehatan setempat untuk mengetahui betapa pentingnya gizi yang baik dan dampak stunting pada anak. Dengan mengikuti sosialisasi dan penyuluhan, diharapkan orang tua mampu mengambil tindakan awal yang tepat untuk memperbaiki pola makan dan memperbaiki nutrisi dan memberikan nutrisi yang cukup pada anak. Perilaku orang tua dalam mengasuh anak merupakan salah satu masalah yang dapat mempengaruhi terjadinya stunting pada anak, di mana perilaku orang tua dalam hal pola asuh yang kurang atau rendah memiliki peluang yang lebih besar anak terkena stunting dibanding orang tua dengan pola asuh yang baik. Imunisasi 2 kali lebih tinggi terkena stunting dibanding dengan anak yang diimunisasi lengkap. Imunisasi memiliki peran penting selain dalam angka kematian anak, juga menurunkan risiko anak untuk mengalami stunting. Imunisasi yang dilakukan tepat waktu dapat mengurangi anak terkena stunting, sementara imunisasi yang tertunda dapat meningkatkan kemungkinan anak tidak terkena stunting. Semua imunisasi bekerja dengan cara yang sama, yaitu dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk memberi perlindungan terhadap penyakit berbahaya yang dapat dicegah dengan imunisasi. Anak yang tidak mendapatkan imunisasi akan memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah dan menjadi sering sakit. Hal ini dapat mempengaruhi tumbuh kembang dan dapat meningkatkan risiko stunting. Pemberian PMPASI juga sangat berperan penting dalam pemenuhan nutrisi anak seperti sumber hewani, daging, ikan, telur, buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Adapun contoh menu lainnya yaitu susu labu kuning, kentang wortel, jagung manis, bayam merah, susu kacang hijau, alpukat pisang, dan bubur saring hati ayam, bubur saring, tahu telur. Adapun pemberian makanan tambahan untuk balita yaitu bubur ayam sayuran, pepes ikan, bis tempe brokoli, pancake pisang, nasi tim wortel, sop wortel ayam, dan sop sayuran daging. Bentuknya itu lumat, teksturnya lembut dan cair. Bersama PB Lupri, cegah stunting.